afala ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Lakukan apapun yang diperintahkan olehnya dan jauhi apapun yang dilarangnya. Ajaran ini ajaran yang sudah paripurna, ajaran yang hanya sekedar melakukan saja. Apapun persoalan yang meliputi persoalan kehidupan kita, semua sudah dibingkai sedemikian sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran, dan kemudian dijelaskan oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah prasyarat yang sudah distempel oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berpegang teguh kepada dua pusaka, dua pedoman ini, maka dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abad. Dan dia akan beroleh kebahagiaan hakiki, kebahagiaan lahiriah dan kebahagiaan batini. Hadirin ikhwatul iman, ahli Jumat rahimahumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Yasin ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya, maka kami kembalikan mereka itu kepada proses penciptaan. Afala ya'qilun. Tidakkah mereka menggunakan akal? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tentang makna ayat ini. Ini berkaitan dengan siklus kehidupan manusia, dan ini berlaku bagi semua, termasuk berlaku juga bagi para nabi dan rasul, alias setiap manusia bagaimanapun keadaan dan kedudukannya secara sosial, secara ekonomi, secara politik, dan latar belakang yang lain, maka akan mengikuti siklus yang menjadi fitrah kehidupan. Allah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu yang bahkan dianggap sangat hina. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12, Allah Ta'ala menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana proses kejadian manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma ja'alna an-nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa qasawna al-'idhama lahman, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Ini yang kemudian menjadi pedoman jauh sebelum ditemukan oleh para ginekol, oleh ahli-ahli kandungan. Allah telah menjelaskan dengan sangat rinci dalam ayat ini bagaimana proses kejadian manusia, dan sangat kompatibel dengan ilmu pengetahuan. Perpaduan antara
ovum dan sperm bercampur kemudian menjadi zigot, bercampur lagi menjadi segumpal darah mutmah, dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, dari daging itu kemudian Allah ciptakan tulang belulang, lalu dibungkus kembali tulang belulang itu dengan daging, dan kemudian tiba-tiba jadilah dia makhluk yang lain daripada yang lain. Siapakah dia? Dialah kita. Kemudian dia lahir khalqan akhar, menjadi ciptaan yang lain daripada yang lain. Lahirlah kita ini untuk mengikuti proses takdir yang telah Allah tentukan, yang di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat. Beliau menyebutkan mengenai proses penciptaan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Setiap fase tadi dalam waktu 40 hari, sampai kemudian dia umurnya sudah 120 hari, maka kemudian ditiupkanlah ruh ke dalam janin yang ada di dalam perut ibunda kita. Dan disitulah kemudian Allah menentukan takdir kita. Apa saja? Segala persoalan kehidupan, ketentuan mengenai kapan kita lahir, di mana lahirnya, sampai kapan dia akan mendiami planet bumi ini, kapan dan di mana dia akan mati, rizkinya seperti apa, bahagia dan celakanya seperti apa, Allah tentukan dengan sangat sempurna. Dan kata Nabi, ketentuan takdir itu jauh-jauh hari sudah Allah tetapkan. Rasulullah menyebut 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, takdir kita sudah ditetapkan. Dan ini perkara yang wajib diimani oleh kita semua, bagian dari arkanul iman alias rukun iman yang 6 tadi. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mari sedikit kita tafakur mengenai ini. Allah menyebutkan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka dia akan dikembalikan kepada kejadian awal. Ayat ini kemudian dijelaskan lagi di dalam surah Ar-Rum ayat ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian, awalnya kalian lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian lambat laun ketika kita lemah, seiring waktu kita menjadi orang yang kuat. Apakah akan selamanya? Tidak. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syai'an. Setelah dia kuat, lambat laun kemudian dia menjadi lemah kembali dan berubah. Yakhluqu ma yasha wa huwal 'alimul qadir. Dia menciptakannya sesuai dengan kehendaknya, dan dialah maha mengetahui dan maha menentukan. Hadirin ikhwatu iman ahli Jumat rahimahumullah, berapa lama kita akan berada di fase kehidupan di dunia ini? Tidak lama hadirin. Sebagaimana halnya saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu mudik, lebih dahulu pergi menepati takdir. Jarang hari ini orang berumur 100 tahun atau lebih. Perkiraan Rasulullah SAW mengenai umur itu hanya di kisaran 60 sampai 70 saja. Setelah itu selesai sudah fase kehidupan kita di sini. Yang
disebut di dalam Quran fase kehidupan di dunia ini. Di surah Al-Hadid ayat ke-20 Allah mengingatkan, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia, ketahuilah oleh kalian, kata Allah, la'ib, hanyalah permainan saja, wa lahwun, dan senda gurau saja, wa tafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad, berbangga kalian karena punya banyak harta, punya banyak keturunan. Tempat berbangga-bangga, yang tidak pantas kita membanggakan. Habis itu selesai sudah, ketika dia mati, keadaan mati sama saja antara si kaya dan si miskin, sama baik. Dia mati menutup mata terakhir, kemudian diusung oleh banyak orang, atau bahkan hanya segelintir orang saja, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditimbun tanah itu, selesai sudah. Yang menjadi persoalan ternyata tidak selesai sampai di situ. Justru disitulah dimulai suatu perkara yang besar. Kita harus mempertanggungjawabkan apakah kita akan menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang rugi. Beruntung karena kita memanen dari amal-amal soleh kita yang sangat singkat di dunia ini, atau bahkan kita akan menderita kerugian yang besar karena kita terlelahkan oleh kehidupan yang lahwun wa la'ibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Siapakah orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung Allah menyebutkan dengan sangat singkat di dalam banyak tempat di Al-Quran. Allazina amanu wa amilus shalihat. Mereka orang-orang yang beriman dan keimanannya kemudian dimanifestasikan dalam amal-amal kebaikan sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Semua itu dibingkai dengan sangat sempurna. Sekali lagi, tidak usah mencari-cari yang lain. Dalam beragama Allah sudah menetapkan kesempurnaannya, dan ini sudah diproklamirkan oleh Allah Ta'ala tatkala Nabi yang mulia Muhammad SAW melaksanakan haji yang pertama dan terakhir di padang Arafah. Allah memproklamirkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini kami telah sempurnakan agama kalian, agama kamu, dan kami sempurnakan pula nikmatku kepadamu, dan aku hanya ridho Islamlah sebagai agama. Ini persoalan tauhid. Kenapa kemudian kita harus mencari-cari yang lain selain dari agama ini? Lakukan saja. Dan demikian sempurnanya mengenai ajaran agama ini. Semua orang dalam panggung sejarah telah meyakini tentang hal ini. Ketika umat Islam, kaum muslimin berjaya, maka seluruh umat beragama aman dari segala
Janganlah kemudian menggunakan diksi-diksi toleransi tapi sesungguhnya merusak dari ajaran agama. Pengakuan terhadap agama-agama yang lain, silahkan mereka melakukan ibadah apapun selama tidak menyimpang dan tidak menggasak ajaran agama kita. Misal yang lagi viral hari ini tentang agama Baha'i, penyimpangan yang sangat luar biasa, dan itu sudah ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama tentang kesesatannya. Karena sebagian ajarannya merampok ajaran agama kita. Ritualnya hampir mirip dengan ritual agama kita, tetapi sesat dan menyesatkan. Lucunya rejim ini kemudian mengakomodir. Hadirin ikhwati wa rahimahumullah, kembali ke tafakur kita tentang singkat hadirin, kita tidak tahu sampai kapan akan berjalan di muka bumi, esok atau lusa, wallahu a'lam. Sama seperti halnya tetangga kita yang tiba-tiba terceritakan dia terkena COVID, kemudian dimakamkan di Cikadut sana. Boleh jadi besok atau lusa, tanpa COVID pun kita akan mati. Oleh karena itu mari kita persiapkan amalan terbaik. Allah menyebutkan apa itu perbekalan amalan terbaik. Surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa intisam, senantiasa istiqomah dalam memegang dan melaksanakan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, berusaha melakukannya semampu kita dan menjauhi apapun yang dilarangnya semampu kita, karena ini adalah makna dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ودمر أعداءنا وأعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. فاتقوا الله ما استطعتم بالله في سبيل الحق